warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PJJ SD Lab School UNES. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh kali ini. Sobat PJJ SD Lab School UNES, kali ini Ibu akan menuju ke tema yang kedua, fokus pada muatan pelajaran IPS. Pada materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebelum menuju ke materi inti, Ibu akan sedikit bercerita tentang sejarah bagaimana sih Indonesia bisa melalui proses yang sangat jauh ini. Nah, dengarkan baik-baik cerita singkat dari Ibu ini ya. Pada saat itu, Insinyur Soekarno, kemudian Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo itu berada di rumah Laksamana Maida. Para pahlawan kita itu berada di rumah Laksamana Maida, fokus untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno bersama teman-teman, yaitu Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, itu berunding berdiskusi membuat teks proklamasi. Kemudian setelah teks proklamasi itu jadi, akhirnya teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik di rumah Laksamana Maida. Nah, setelah teks proklamasi itu jadi, pada saat itu juga, pada hari itu juga ternyata sedang terjadi pengeboman atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan di momen itulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu di rumah Insinyur Soekarno terjadilah acara deklarasi kemerdekaan dengan Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasinya. Kita dengar ya teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, simak video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. PJJ SD Lab School UNES, setelah kalian menyimak video teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, apa yang kalian rasakan? Apakah hati kalian bergetar? Apakah kalian ingin meneteskan air mata karena mendengar, mengetahui begitu susahnya para pejuang kita itu untuk menjadikan Indonesia itu merdeka? Perlu kalian ketahui ya Sobat PJJ SD Lab School UNES, bahwa Indonesia ini dijajah oleh negara asing itu sudah sangat lama. Sepatutnya kita sebagai generasi muda masa kini yang kita hidup dalam posisi negara kita sudah merdeka, apa-apa sudah ada, mau ini mau itu kita sudah gampang, tidak seperti pada masa jajahan dulu. Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik harus memaknai makna proklamasi kemerdekaan itu dengan sesungguhnya. Nah, Ibu jelaskan ya, ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini yang paling penting. Yang pertama, makna pertama yaitu bahwa proklamasi kemerdekaan itu merupakan menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Diawali dengan proklamasi, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan inilah Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi negara yang merdeka
kemudian terbebas dari para penjajah bangsa asing, penderitaan rakyat Indonesia mulai berkurang. Nah, inilah awal dari ditandainya kemerdekaan bangsa Indonesia dengan adanya teks proklamasi. Nah, kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada tanggal ini pula Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dimulai. Nah, itulah mengapa makna proklamasi kemerdekaan itu yang pertama itu adalah sebagai menyatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa negara yang. Makna proklamasi yang kedua bagi bangsa Indonesia yaitu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, makna proklamasi yang kedua itu sebagai puncak perjuangan. Di titik inilah kita bisa merdeka dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia, perlu kalian ingat lagi bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat lama dijajah oleh negara asing. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sangat lama, kurang lebih 3,5 abad. Para pejuang dari berbagai daerah, baik tua, muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum saja berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kita belum memiliki alat-alat canggih. Dan selain bersifat kedaerahan, pada saat itu pula kita, generasi-generasi waktu dulu itu masih terpecah belah. Nah, setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, ketika Jepang kalah dari sekutu pada saat Perang Dunia Kedua, Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Para pemuda, yaitu golongan muda, mendesak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan karena di momen itulah momen yang sangat tepat, karena saat itu sedang terjadi kekosongan kekuasaan karena Hiroshima dan Nagasaki sedang dibom. Sementara itu golongan tua tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Jadi di sini ada perdebatan sedikit antara golongan tua dan golongan muda. Si golongan muda berusaha untuk membujuk Soekarno untuk ayo cepat kita proklamasikan kemerdekaan. Tetapi pada golongan tua berusaha untuk sabar dulu. Nanti kalau terjadi pertumpahan darah, maka rakyat Indonesia akan banyak yang meninggal. Tetapi pada makna inilah akhirnya golongan tua dan golongan muda itu saling bersatu, sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itulah pada masa proklamasi ini merupakan puncak perjuangan bangsa, karena di saat itu kita sudah mulai menuju ke negara yang merdeka. Sobat PJJ SD Lab School UNES, kita menuju ya ke makna ketiga proklamasi bagi bangsa Indonesia. Di makna ketiga proklamasi pada bangsa Indonesia yaitu sebagai pengakuan di dunia luar. Nah, setelah kita yang pertama sebagai masa kemerdekaan, kemudian puncak kemerdekaan, kemudian yang ketiga ini sebagai maka pengakuan di dunia luar. Apa sih maksudnya? Kok bisa proklamasi itu sebagai dimaknai sebagai pengakuan di dunia luar? Nah, sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia itu sebagai negara jajahan bangsa asing seperti negara Portugis, kemudian negara Spanyol, kemudian Belanda, Inggris, bahkan oleh negara Jepang.
Pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno itu menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia itu telah merdeka dan sejajar dengan negara lain. Nah, sebagai bangsa yang berdaulat. Oleh sebab itulah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia diakui oleh dunia luar sebagai bukti pengakuan untuk dunia luar. Nah, pada keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Nah, negara Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti negara Suriah, kemudian negara Irak, kemudian negara Lebanon, negara Yaman, negara Arab Saudi, dan negara Afghanistan. Itulah makna dari proklamasi. Kenapa sih proklamasi kok dimaknai sebagai pengakuan dunia luar? Oleh sebab itulah, itu makna dari proklamasi. Sekarang makna yang keempat ya. Makna yang keempat, makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia itu sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Nah, perlu kali ingat-ingat, makna proklamasi yang keempat itu sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang mandiri. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Nih, dengarkan penjelasan Ibu. Nah, Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan ini tidak dicampur tangani oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, inilah yang dinamakan bahwa proklamasi dimaknai sebagai bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia itu sebagai negara yang mandiri. Nah, kemudian pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan pemberian dari bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Ini yang dimaknai bahwa proklamasi kemerdekaan membuktikan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang mandiri, berusaha untuk menunjukkan ke dunia luar bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan pemberian oleh negara asing, tapi merupakan perjuangan murni bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Nah, Sobat PJJ SDLab Sekolah UNES, kita menuju ke makna yang kelima ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang kelima yaitu sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Apa sih maksudnya? Kok bisa dimaknai sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia? Nah, Sobat PJJ SDLab Sekolah UNES, perlu kalian ketahui bahwa selama bertahun-tahun bangsa Indonesia ini dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksa kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Nah, selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian abadi melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin itu adalah perang yang tidak berlangsung antara blok barat. Perang Dingin adalah perang tidak berlangsung antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-bloknya memilih netral, tidak memihak di blok manapun. Itu yang menunjukkan bahwa makna proklamasi itu sebagai landasan untuk bersikap. Indonesia mulai bersikap. Salah satu contoh sikapnya itu pada saat Perang Dingin, Indonesia tidak memihak antara blok barat dan blok timur, alias Indonesia memilih netral.
Nah, Sobat BJJS Lab UNES, itulah 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang, apa sih sikap kita? Bagaimana sih penerapan kita terhadap makna proklamasi tersebut? Sobat BJJS Lab UNES, setelah kita mengetahui makna-makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sebagai warga negara yang baik, khususnya kalian sebagai seorang siswa, maka perlu melakukan penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan peristiwa yang bersejarah yang ditandai dengan lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa seperti kegiatan pada contoh-contoh berikut. Nih, pada lingkungan di rumah. Pada lingkungan di rumah kita bisa memaknai makna proklamasi itu dengan pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga sehingga terjalinlah rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, bangga memakai barang buatan negara Indonesia. Jangan sedikit-sedikit kalian bangga dengan produk-produk luar negeri. Itu berarti kalian belum bisa memaknai. Justru kita bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Jadi kita sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama, contohnya seperti kerja bakti, kemudian berdiskusi, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan bersama-sama. Kemudian yang keempat, bisa mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Kalian harus saling menghargai, menghormati, saling menyayangi sehingga terciptalah kehidupan rukun dalam keluarga tersebut. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir dalam lingkungan rumah itu, kalian rajin-rajin ya membantu kedua orang tua kalian. Nah, dengan beberapa kegiatan tadi itu, kalian merupakan sudah melaksanakan penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, bagaimana penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan sekolah? Nah, walaupun saat ini kalian masih belajar di rumah, tetap kalian harus mengetahui ya contoh-contoh penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, kalian bisa mengisi kemerdekaan dengan cara giat belajar. Nah, kita buktikan kepada para kepada para pejuang-pejuang pahlawan kita bahwa kita mempertahankan atau mengisi kemerdekaan ini salah satunya sebagai seorang siswa yaitu dengan giat belajar. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmah. Nah, ini contoh yang real yang selalu kita laksanakan. Kita harus mengikuti kegiatan upacara bendera itu dengan tertib dan hikmah. Jangan bercanda ketika saat mengikuti upacara bendera ya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Kita mengamalkan poin-poin yang ada di Undang-Undang Dasar, yang dalam Undang-Undang Dasar itu di dalamnya terdapat butir-butir Pancasila, itu yang wajib kita amalkan, seperti itu. Contoh lain pada penerapan kegiatan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan sekolah, kita juga bisa mengikuti kegiatan pramuka di sekolah kita. Jadi, jika ada kegiatan pramuka di sekolahmu, maka kalian bisa mengikutinya. Itu sama halnya kalian menerapkan makna proklamasi di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, kita harus memiliki rasa toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama ya. Jangan saling mengejek ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke penerapan makna proklamasi di lingkungan masyarakat. Kalau tadi kita sudah di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, sekarang kita menuju di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama yaitu kerjasama dalam mempersiapkan peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kan bulan Agustus nih. Kalian bisa berpartisipasi dalam persiapan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ini contoh di lingkungan masyarakat ya, jangan lupa ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu bersatu menjaga kerukunan bangsa. Jadi antar masyarakat, antar RT, antar RW tidak boleh saling ada kerusuhan ya. Jaga benar-benar rasa kerukunan kalian. Nah, contoh yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Kemudian contoh yang keempat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu semua adalah penerapan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, sekarang saatnya kalian sudah mengetahui nih penerapannya. Silakan kalian aplikasikan beberapa contoh penerapan itu dalam kehidupan nyata kalian ya. Jangan hanya pada teori saja, tetapi kalian bisa melaksanakannya. Sobat PJJ SD Lab School UNES, untuk tugas pada pertemuan kita hari ini cukup sederhana nih Sobat PJJ. Mumpung kali ini kita berada di bulan Agustus, yaitu di bulan dimana Indonesia itu merdeka, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian mendokumentasikan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan di lingkungan kalian ya. Bisa berupa misalkan pada peringatan di lingkungan kalian sedang melakukan persiapan bersih-bersih ataupun menghias lingkungan RT, ataupun ada lomba-lomba, ataupun ada malam tirakatan. Silakan kalian dokumentasikan satu saja dokumentasi kegiatan persiapan atau kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan di lingkungan kalian ya. Ingat, kalian juga harus mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat ya.